Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Bapak-bapak hadirin jamaah Masjid Nurul Ihsan yang dirahmati Allah Ta'ala. Ihsan ya bacanya. Saya kebawanya ihsan. Sebenarnya pakai ya. Ihsan. Ya. Ihsan. Kalau bacanya ihsan. Kita bersyukur bukan kha ya, bukan kha. Kenapa kaha? Karena itu bawaan dari logat ya. Sehingga dibuatkan kaha supaya dia masuk kepada pedas. Sebenarnya ihsan. Ihsan ya, kebaikan. Tapi kalau ihsan tidak ada maknanya. Ya, tidak ada maknanya. Jadi ihsan. Nurul Ihsan, cahaya kebaikan. Cahaya kebaikan. Ya. Kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat sehingga kita bisa berkumpul di masjid yang kita cintai ini, tempat yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Atas nikmat ini kita ucapkan nafas hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Salam bering salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan uswatun hasanah, suri tauladan kita umat Islam dan rahmat bagi seluruh alam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya kelak di hari kiamat. Amin amin ya rabbal alamin. Mengawali kajian kita, mari sama-sama kita buka dengan baca Ummul Kitab dan niatkan semoga bacaan kita ini menjadi pembuka kebaikan, juga menjadi doa kebaikan, sehingga kebaikan-kebaikan seluruhnya mengalir dalam diri kita, keluarga kita, kerabat kita, tetangga kita, teman-teman kita, semuanya. Untuk khusus kaum muslimin yang sedang berada di Palestina ya, sedang berjuang membela agama, membela negara ya. Semoga Allah SWT beri kemenangan ala hadini wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minin. Amin. Sekarang doa tahiyat kita baca 1, 2, 3. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ashhadu an la ilaha illallah
وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال يا مقلب القلوب ثبت qalbi ala dinik. Alhamdulillah. Minggu kemarin kita kajian Al-Fatihah ya. Kajian apa? Keutamaan-keutamaannya ya. Kemarin salah satu amalan ya. Itu dibaca ketika habis sholat. Gitu ya. Untuk hari ini saya bawa kitab kuning nih. Besok mau kurban ya. Cocok nggak kalau kita bahas? Cocok kita bahas di sini tentang kurban. Belum ya di sini ya? Belum kan? Ah itu saya feeling aja saya yang sana sudah, yang sini belum pikir saya kan. Kemungkinan ada pertanyaan-pertanyaan gitu. Bismillah. Baik, saya sekarang langsung buka sesi pertanyaan tentang kurban. Mungkin di antara Bapak ada pertanyaan tentang kurban. Ini langsung ke to the point. Belum pembukaan. Ya. Silakan. Ada pertanyaan yang terkait tentang kurban. Kalau yang di Al-Huda kemarin panjang ya pembahasannya. Sampai saya gemetaran menjawabnya. Susah jawabnya. Nah, di sini silakan kalau ada pertanyaan seputar tentang kurban. Banyak sebenarnya tuh. Ya, silakan pakai mic ya. Mohon maaf. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada pertanyaan seputar peserta kurban. Ya. Jadi supaya lebih gamblang lagi, bahwasanya untuk peserta kurban itu adalah tidak boleh memotong kuku dan memotong semua bulu yang ada di tubuh kita. Ya. Nah itu kalau ininya abdulnya 13 hari atau memang hanya sebatas sebelum sholat Idul Adha, Tat? Terima kasih, Tat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masalah memotong kuku ya. Memotong kuku itu bagi peserta kurban di sini disunnahkan tidak memotong kuku ya. Fi ashri Dzulhijjah 10 hari Dzulhijjah sampai dia hatta yudhiyah. Ini saya bacakan ibarahnya di Al-Bajuri. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yusannu liman yuridu
at-tadhiyata alla yazila sya'rahu wa dhafrahu fi 'ashri Dzulhijjah hatta yudhiya. Disunahkan bagi orang yang mau berkurban, hendaknya dia tidak menghilangkan rambutnya dan kukunya pada 10 hari Dzulhijjah sampai dia berkurban. Artinya kalau sampai dia berkurban, semisal dia tanggal 12 atau tanggal 11-nya. Kalau tanggal 10-nya lebaran kan? Tanggal 10-nya itu ya. Kurbannya pas motongnya hari 11. Lalu tanggal 12 berarti sampai tanggal 12 itu. Iya, kapan dia memotong berarti sebelum memotong jangan dulu potong kuku gitu. Bukan dibatasin sampai tanggal 10 bukan. Tapi sampai hari apa dia motong. Nah, kalau misalnya nih kayak kami di SDIT itu lebarannya tanggal 6 Jumat. Sabtunya motong di masjid, ya kan? Minggunya motong di sekolah. Berarti sampai tanggal berapa itu? Tanggal 8. 7, 8. Kalau dalam ininya, Dzulhijjahnya berarti? Tanggal 12 ya? 12. Nah, sampai tanggal 12 itu belum boleh potong kuku, belum boleh potong rambut. Sampai kapan hari pemotongannya? Yang hewannya dia gitu ya, yang dia. Tapi kalau yang orang juga gitu ya. Kebanyakan kan tanggal 10 tuh udah motong. Makanya dibilang 10 hari itu maksudnya itu apa namanya? 10 hari awal-awal lah gitu maksudnya ya, sampai dia memotong hewan kurbannya. Walau akhara at-tadhiyata ila akhiri ayam tasyrik, dan jika dia mengakhirkan pemotongan itu sampai akhir hari tasyrik, istamarra kadzalika hatta yudhiya. Terus berkelanjutan. Nah, betul ya. Saya belum baca yang bawahnya. Ini persis kayak yang saya barusan jelaskan ini. Ya, berterusanlah ya. Nahan nggak motong tadi, ya. Nggak motong rambut, nggak motong kuku tadi maksudnya, ya. Sampai dia menyembelih. Begitu. Wa mislu sya'ruhu wa dhafruhu, dan semisal rambutnya dan kukunya yaitu apa? Jildatun, kulit, la tadurru izalatuha, yang tidak berbahaya jika dilepaskan. Ada yang nyangkut-nyangkut gitu. Kulit misalnya kan. Kulit apa yang biasa nyangkut? Kupas sama dia. Nggak bahaya kan? Cuman itu semisal kuku, jangan dilepas juga. Tapi kalau bahaya dilepas. Bahaya itu contohnya gesek sedikit sakit, ya, itu dilepas aja gitu. Ya kan, itu kan sakit kan kalau tergesek kan ada kulit yang di sini nih. Itu bahaya, bisa luka. Ya, kalau misalnya nggak berbahaya, jangan dilepas gitu. Wala hajata lahu fiha, yang tidak butuh pada kulit tadi. Itu mirip-mirip hukumnya kayak kuku, kayak karena dia apa ya, bagian daripada tubuh gitu kan. Kutil contohnya, kutil ya kan. Kutil itu kan ada tuh, kadang-kadang di sini, kadang-kadang di tangan, kadang-kadang di kaki ya kan. Kutil itu sebenarnya ada obat menghilangkan kutil. Saya dapat dulu tuh getah daun apa namanya itu. Bukan. Tulang apa ya? Kayak mirip tulang dia, rumput gitu. Itu saya taruh terus lama-lama hilang dia. Lupa saya. Ada namanya ya. Apa namanya? Gak pakai nama ya. Ya, ada rumput, sejenis rumput, tapi ada mirip-mirip bunga di situ. Nah, itu bisa hilang dia. Nah, itu kalau lagi mau ini kurban kayak gini jangan diobati dulu kutilnya gitu ya. Ini contoh. Wa yukrahu lahu izalatu dzalik. Maka makruh hukumnya menghilangkan itu. Menghilangkan apa tadi? Kuku, rambut, kulit yang tadi.
Kayak kutil tuh. Walau fi yaumil jumu'ah, meskipun di hari Jumat. Wa nahwihi, dan semisalnya. Linnahyi, karena ada larangan. Linnahyi anha, karena ada larangan padanya. Fi khabari Muslim, di hadis riwayat Imam Muslim. Wal makna fihi, maknanya apa? Syumulul maghfirah. Ini ya, kita yang sering kita tanya, apa sih maksudnya enggak motong kuku? Jadi pertanyaan tuh, apa sih tujuannya? Nah, ini kita lihat sini. Apa tujuannya? Hikmahnya. Wal makna fihi, maknanya apa yang terkandung di dalamnya? Syumulul maghfirah, menyeluruhnya keampunan. Wal itku, wal itqi. Syumulul maghfirati wal itqi, menyeluruhnya ampunan dan menyeluruhnya terbebasnya jiwa minan nar, dari api neraka. Li jami'i dzalika, atas keseluruhan itu, keseluruhan bagian tubuhnya tadi gitu kan, mengandung makna bahwasanya seluruhnya itu terbebas dari neraka, seluruhnya kita ini diampuni dosa, gitu ya. Begitu, itu jawabannya. Ada lagi soalan? Dia ada, berarti ada apa tadi? Dua ya. Pertanyaannya satu, jawabannya dua. Ya, ada yang pertama pertanyaan apa tadi? Sampai tanggal berapa gitu kan? Menahan itu tidak ini tidak memotong kuku tadi. Maka jawabannya adalah sampai hari dia penyembelihan hewan kurbannya dia itu. Yang kedua, ada jawaban tambahan di sini. Apa maknanya tidak memotong kuku, tidak potong rambut tadi atau mencukur yang lainnya itu? Maknanya adalah apa? Mengandung makna apa namanya? Mendapatkan ampunan keseluruhan, totalitas lah begitu ya, seluruh tubuh ibaratnya itu. Dapat ampunan dan juga dapat seluruh tubuh ini merdeka dari api neraka, begitu. Itu makna hikmahnya. Ya, silakan pertanyaan kedua. Assalamualaikum. Memang nggak ada suaranya di sini. Keluarnya di sana. Keluar di Facebook ya. Sini nggak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau kami tanyakan, Pak Ustadz, masih mengenai korban. Korban ini terdiri dari dua macam. Ada korban biasa, ada korban nazar. Ya. Jadi menurut ceritanya korban nazar ini, bagi yang buat korban tidak boleh makan daging korban. Jadi kami mohon penjelasannya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat di sini keterangan untuk korban nazar, ya. Nazar ini apa sih nazar? Nah, kan jadi pertanyaan, nazar itu kalau umumnya kita itu misal ada seorang nih A, si A ini bernazar, kalau saya apa biasanya lulus P3K, maka saya potong kambing misalnya, kayak gitu ya. Itu sudah nazar belum? Nazar ya, nazar. Karena dia digantungkan sama P3K tadi ya. Atau enggak digantungkan sama dia. Semisal gini, saya nazar mau potong kambing ini tahun depan, misalnya. Enggak ada syarat-syaratnya kan? Enggak ada kan? Itu juga nazar. Kambing ini tahun depan wajib dipotong. Ya, begitu. Itu nazar. Nah sekarang dagingnya ini, nah inilah masuk pertanyaan tadi ya. Dagingnya yang dinazarkan tadi, apakah boleh orang yang bernazar tadi ikut makan? Nah kita lihat di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Wala ya'kulul mudahhi
syai'an minal udhiyatil manzurati. Tidak boleh orang yang berkurban, kurban nazar, memakan sedikit pun dari hewan kurbannya. Ini dalilnya ya. Terparip ya. Tidak boleh. Tidak boleh. Aila yajuzu lahul aklu. Maksudnya apa? Tidak boleh dia memakannya. Fa'in akala syai'an gharamahu. Kalau dia memakan sedikit dari itu, wajib diganti. Wajib diganti. Karena nazar itu dia untuk orang lain, ya. Untuk kurban untuk dibagi ke orang lain, ya kan? Nah, ketika dia makan, maka karena orang lain diganti, beli sekilo lagi kalau sekilo dimasak ya. Nah, wa qawlu al-mudahi wa kadza min man talzamahu nafaqatuhu nafaqatahu. Demikian juga orang yang berada dalam tanggungan memberikan nafkah untuknya. Anaknya itu orang tanggungannya ya, orang yang berada di dalam tanggungannya. Jadi dia nggak boleh makan, misalnya atas nama dia nih, kepala keluarga, istrinya nggak boleh ikut makan, anaknya nggak boleh ikut makan, sekeluarga. Ya, kalau orang tuanya ikut tinggal sama dia, berarti orang tuanya juga nggak ikut makan, ya nggak boleh makan. Kalau orang tuanya yang dinafkahi, gitu ya. Bisa. Ada nggak? Ya ada bentuknya yang kayak gitu, yang orang tuanya tinggal sama dia ada. Nah, itu juga tidak boleh makan kalau nazar, kurban nazar. Tapi kalau kurban sunnah, boleh. Kurban yang bukan nazar tuh kurban sunnah namanya. Kurban biasa. Itu boleh, bahkan sunnah. Nah, masuk juga kurban wasiat. Pak, tolong dibuka yang kitab Nihayah Juz 8. Kurban wasiat. Ada orang tua, ya wasiat, ini wasiat ya. Wasiat. Halaman 144. Ya, 144. 44. Oh, ini aplikasi apa ini, Pak? 44. 44. Lebih jelas. Oh iya. Lebih jelas. Lebih jelas. Iya. Masya Allah. Iya. Yang tadi. Ini yang barusan. Ini. Qala al-qaffal wa mata jawazna at-tadhiyata anil mayyiti. Lebih jelas ya. Dan ketika kita membolehkan kurban untuk mayit, ya, la yajuzul aklu, nggak boleh makan minha dari hewan kurban tadi li ahadin, bagi seorang pun yang terima wasiat. Yang diterima wasiat itu ya. Bal yatasaddaqu bijami'an. Akan tetapi harus menyedekahkan seluruhnya. Li'anna tadhiyata, karena sesungguhnya kurban itu waqa'at anhu, jatuh untuknya. Untuk siapa? Yang orang yang dikasihkan untuk mayat tadi. Karena kemarin kita bahas ya di Al-Huda itu kan boleh ya berkurban untuk orang yang sudah meninggal, ya kan boleh. Kemarin yang kita amalkan itu kan. Nah, ini ada penjelasan, tapi di sini nih sebelumnya ini ada penjelasan tentang wasiat ya, berwasiat ya. Nah,
maka haruslah diserahkan seluruhnya untuk fakir miskin. Karena itu memang untuknya orang yang meninggal tadi. Totalitas kita kasihkan. Waqa'at anhu fatawaqqafa jawazul akli ala idnihi. Maka terhentilah kebolehan makan tadi atas izinnya. Susah mau ngambil izin orang yang udah meninggal. Iya kan? Mau gimana caranya ya? Waqat ta'adzaro, maka susah ya. Ya itu susah. Susah sekali minta izin orang yang udah meninggal ya kan. Fawajabat tasadduqu biha anhu, maka wajiblah memberikan seluruhnya. Ini masuk dia ke bagian ini ya. Kita kan sering tuh ya ngasih nama untuk orang tua ya. Cuman kalian itu yang biasanya apa? Nggak wasiat. Nah, kalau yang bukan wasiat mirip-mirip sebenarnya sama ini. Bagusnya kita nggak usah ikut makan, biar pahalanya totalitas kita kasihkan. Mirip-mirip. Pemahaman ini yang sulit nih Pak. Ya? Pemahaman yang ini sulit. Ya, karena betul. di lapangannya. Kalau mau kita ikut makan nanti kasih namanya kayak gini. Ya? Ade Kurniawan dan keluarga. Nah, itu yang hidup yang meninggal udah dapat semua. Asalkan di hati kita niatkan share pahala. Itu sampai share pahala seperti yang kemarin fardu kifayah itu, sunnah kifayah itu. Kita nama satu tapi share pahala untuk satu keluarga itu boleh. Ade Kurniawan dan keluarga itu share pahala sudah semua. Ya, walaupun nggak diucapkan saat itu, tapi ketika diniatkan ya untuk kita waktu menyerahkan ke panitia itu udah sampai. Ya. Kes orang tua kita juga kena. Kes langsung sampai, ya. Itu mudahnya ya kan. Jadi langsung kita bilang aja, ini saya share pahala sama yang telah meninggal dunia. Atau langsung kita fokuskan satu misalnya. Kayak kemarin pertanyaan Pak Haji ya. Nah, satu orang saja, langsung orang tua. Cuman itu tadi, efeknya apa? Kita nggak boleh makan. Kalau kita mau ikut, ya kita bilang aja gini, Ade Kurniawan untuk almarhum ayah. Kurban Ade Kurniawan untuk almarhum ayah misalnya. Itu dapat yang kitanya dapat tuh, nama kita tuh dapat tuh. Atau Ade Kurniawan dan ayah. Ya, kalau di Nabi itu kan Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad, pakai kata wa dan. Ya Allah terimalah untuk Muhammad dan keluarga Muhammad. Keluarga Muhammad baik yang hidup ataupun yang meninggal masuk semua di situ. Dan untuk wa umat Muhammad dan umat Muhammad. Ya, begitu. Ya dia boleh makan. Allahumma taqabbal minni waktu nyembelih itu. Ya Allah terimalah untukku wa siapa? Bapakku, wa abi. Nah, itu yang udah meninggal. Gitu. Bisa difahami nggak ya? Artinya bagusnya memang seluruh anggota korban itu misalnya rahmat, hidayat dan keluarga yang bagusnya itu artinya. Iya sebenarnya bagusnya gitu, ya kan. Kalau kita mau share pahala, sebenarnya nggak juga harus ditulis saat itu enggak. Karena dia ini kan peserta, dia mewakilkan ke orang. Saat menyerahkan itulah ngomongnya, mewakilkan ke orang itu. Nah, saat ijab itu, karena niatnya itu saat itu. Kalau dia mewakilkan, tapi kalau dia sendiri yang nyembelih, ya saat itu dia yang mengucapkan itu. Bisa dipahami ya? Nah, karena kalau mewakilkan itu saat dia menyerahkan itu. Nah, tapi pas penyembelihan, ya, orang yang menyembelih harus tahu untuk apa, itu siapa, itu kan harus tahu. Nah, jadi gimana yang bagusnya? Yang bagusnya kalau kita mau share pahala ya saat kita menyerahkan itu tadi, ya redaksinya kita ucapkan ini untuk saya dan keluarga saya. Maksudnya keluarga saya tuh share pahalanya keluarga saya juga gitu. Tahun depannya istrinya misalnya, ini untuk istri saya. Ini kurban istri saya dan kami sekeluarga. Berarti nama istrinya yang ditulis. Kayak gitu caranya. Ya. Enggak apa-apa gantian nama, bagus. Jangan salah paham. Ya, apa namanya? Mohon maaf ya. Ya, yang lalu biarlah berlalu ya. Jadi jangan salah paham ya. Nah, harus satu ya. Ya. Iya, dan itu efeknya.
Efeknya apa? Yang siapa yang nggak boleh motong kuku itu? Yang namanya tertulis, bukan seluruh keluarga. Karena satu kambing itu untuk satu orang. Tapi share pahala bisa. Satu sapi untuk 7 orang bisa. Satu orang pun bisa, satu sapi itu ya. Cuman kita kebanyakan kan ngambil bisa 7 orang ya. Ngapain nggak ngikut 7 orang itu ya kan. Nah, makanya kalau ada satu orang, satu keluarga, dia cuma berempat, satu sapi dikurbankan semua. Itu dapat semua. Malah bagus ya kan. Yang nggak boleh itu satu sapi 8 orang. Nah ini kurang. Kalau kurang gimana? Jadi nggak sah ini hewan kurbannya, nggak mencukupi. Tapi tetap dapat dibagi-bagikan, dapat faedah bagi-bagikan dapat. Bisa dipahami Pak ya? Jadi begitu. Jadi efeknya kalau orang yang tulis nama tadi, maka dialah yang tidak potong kuku, tidak potong rambut dan yang sejenisnya tadi ya, sampai hewan kurbannya dipotong. Begitu. Silakan. Tolong pakai. Yang sulit membedakan ini. Yang sulit membedakannya Pak Ustadz antara kurban yang niat dengan yang sunnah dengan yang nazar itu tadi Pak Ustadz. Karena misalnya saya ini kalau ada kelapangan rezeki tahun depan mau kurban, itu kan jatuhnya nazar Pak. Iya. Jadi untuk menghilangkan yang nazar dengan ini gimana kira-kira itunya, redaksi itu Pak? Dia perbedaan nazar sama keinginan apa? Tergantung bahasa kita. Baik. Kita kalau bilang saya niat kurban tahun depan, itu jatuh nazar apa enggak? Nazar. Tergantung bahasa. Tergantung bahasa. Kalau itu jadi niat yang kuat, saya niat kuat tahun depan mau kurban, jatuh dia nazar nanti. Tapi kalau bahasa kita, saya niat mau kurban besok, ini masih dalam, kalau bahasa kita ya, bahasa kita itu masih keinginan saja. Maka belum jatuh dalam nazar. Kebanyakan orang kayak gini, dia bilang, saya ingin kurban tahun depan. Kalau ingin belum masuk. Tapi kalau dia bahasanya niat, di hatinya pun ada niat kuat, nah itu jatuh sebagai nazar. Penting ya. Karena bahasa niat kita ini begini. Niat itu sebenarnya kan ada 5 tingkatannya. Hadisun nafsi, khotrah, kemudian ada ada azam, ada niat. Ada niat. Niat ini yang puncaknya. An-niyatu qasdus syai' muqtaranan bi fi'lihi. Niat itu menyengaja sesuatu berbarengan dengan fi'ilnya, dengan amal perbuatannya. Nah, hadisun nafsi dia pertama terbesit, terlintas di pikiran. Ada kambing lewat, ada kambing lewat atau sapi lewat, terbesit ya, kurban. Nah langsung gitu ya, kurban. Tuh orang mau kurban itu. Nah itu terbesit ya. Khotroh, angan-angan dia. Wah seandainya saya kurban. Nah ini khotroh namanya, berangan-angan. Yang ketiga ini pengen deh kurban. Ada keinginan dia tuh. Masuklah ke azam kata orangnya, azam itu keinginan kuat. Wah, saya pokoknya mau kurban. Masuk. Maka ini yang sering dipakai orang kita dengan bahasa niat tadi. Bukan. Belum masuk dia. Tapi keinginan kuat. Saya niat dah mau kurban tahun depan. Ini yang masuk ke bahasa, inilah yang sering saya jumpai. Belum masuk sebenarnya. Cuman bahasanya dipakai niat. Ini bahaya juga sebenarnya tuh. Mengakati sesuatu ya jadinya. Itu masuk nazar apa enggak? Ambigu jadinya. Kalau secara lafaz dia jadi niat itu sebetulnya. Bahaya. Jadi nazar, tahun depan jangan nazar. Enggak ditunaikan berarti dia melanggar sumpah. Nanti di kifarot itu sebenarnya. Ada kifarotnya. Apa kifarotnya? Puasa 3 hari atau memberi baju fakir miskin 10 baju.
10 orang miskin. Itu kifaratnya. Nah, cuman masalahnya ini sekarang ini orang nggak ngerti yang ini. Yang keinginan yang kuat tadi dia bahasakan niat sehingga jatuhlah kepada nazar. Ya, jadi melapaskan niat itu juga harus hati-hati. Saat dia mengatakan saya niat, nah itu sebenarnya dia masuk ke ini. Niat itu berbarengan dengan fiilnya. Orang takbiratul ihram Allah Akbar. Dia harus ada niat tuh di hati ini. Saya sholat apa itu? Harus ada niat tuh. Usallinya di dalam hati ini. Saat takbiratul ihram berbarengan. Nah, saat dia mengatakan saya kurban, ya dia sudah dicap sebagai orang yang mengerjakan itu. Maka dia tahun depan harus menunaikan. Kalau dia betul-betul dapat apa yang dia apakan tadi, gantungkan tadi. Misalnya, kalau saya ada rezeki tahun depan, tahu-tahu tahun depan ada rezeki. Masuk niatnya, jadi nazar itu. Makanya hati-hati. Jangan pakai bahasa niat sebetulnya. Bagusnya apa? Pengen kurban, ya itu aja udah bahasa. Kalau pengen kurban masuk azam dia. Pahala sudah dapat. Azam nih pahala udah dapat. Karena di dalam hadis itu faman hamma bihasanatin, siapa yang berkeinginan melakukan kebaikan, faman hamma faman hamma bihasanatin. Apa? Hadisnya itu tolong Pak Paruli. Siapa yang berkeinginan mengerjakan satu amal kebaikan, maka dia akan mendapatkan satu pahala, satu hasanah. Hadisnya nggak ingat saya. Bang tolong ada tas saya nggak? Ada kitab hadis ya di hadis tentang melakukan ingin melakukan kebaikan, perbuatan baik. Nah ini kan di dalam bahasa itu pakai bahasa ham tadi. Pertama hadisun nafsi, yang kedua ada kecil, biar saya carikan. Kecil dia. Ya, makasih. Nah, ini dulu saya hafal 40 hadis arba'in. Jadi sekarang nggak ingat saya. Ya, sebentar. Dapat hadisnya. Coba dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abu Hurairah, Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, barang siapa berniat melakukan suatu amal kebajikan dan belum melaksanakannya, maka akan ditulis sebagai suatu kebaikan. Jika ia mengamalkannya, maka akan ditulis baginya dengan 10 hingga 707 kebaikan yang semisal. Mic-nya di ini. Ya diulangi lagi coba. Ya, sudah. Ini saya dapat nih hadisnya. Enggak apa-apa kita dengar baru dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abu Hurairah, Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, barang siapa berniat melakukan suatu amal kebajikan dan belum melaksanakannya, maka akan ditulis baginya suatu kebaikan. Jika ia mengamalkannya, maka akan ditulis baginya dengan 10 hingga 707 kebaikan yang semisal. Ya. Itu hadis riwayat Imam Ahmad. Kalau yang di sini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Saya bacakan hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى قال إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. Sepotong hadis ya. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dari Nabi SAW tentang beliau meriwayatkan dari Tuhannya, maksudnya ngambil firman Allah ya, itu tapi hadis qudsi ini yang dinamakan hadis qudsi ya. Sungguhnya Allah Ta'ala berfirman, qala, sesungguhnya fima yarwihi an rabbih tabaraka ta'ala qala, beliau bersabda ini.
Beliau bersabda, sesungguhnya Allah menuliskan kebaikan-kebaikan dan keburukan-keburukan. Kemudian menjelaskan hal itu. Maka siapa saja hamma bihasanatin. Dan ini bahasa hamma, ham. Siapa berkeinginan melakukan kebaikan, pakai bahasa apa tadi? Ham. Urutan yang keberapa itu? Hadisun nafsi, khotrah, ham. Urutan ketiga. Siapa yang berkeinginan melaksanakan kebaikan. Falam ya'malha, belum dia kerjakan, katabahallahu indahu hasanatan, kamilatan. Maka Allah Ta'ala akan menuliskan baginya satu kebaikan yang sempurna. Masya Allah. Baru, itu tadi kan, bahasa kita udah masuk ke niat itu ya. Padahal sebenarnya belum masuk niat itu. Belum, karena niat itu berbarengan sama pekerjaan. Nah, tapi di dalam bahasa kita udah dibilang niat. Seperti itulah yang saya katakan tadi. Cuma bahasa kita ini kadang nggak mewakili. Iya. Cuman bahayanya itu kalau di dalam hatinya, ketika kita bilang ucapan niat itu, niat yang betul-betul mau dikerjakan, itu jadi nazar. Tapi kalau dia cuma sekedar bahasa kata keinginan yang masih lemah, itu ham bahasanya ham. Cuman orang kita nggak ada pernah pakai bahasa itu. Azam masih ada ya kadang-kadang bahasa azam. Brunei pakai kata azam, bukan bahasa niat ya kalau di Brunei. Azam, saya azam mau 4 bulan misalnya, saya azam. Ya, mereka nggak pakai kata niat. Tapi kalau di sini di markas dakwah itu, ketika dia mau dakwah 4 bulan jemaah tabligh ya, saya niat 4 bulan. Nah itu pakai bahasa niat, padahal belum amal, belum berangkat dia kan. Nah itu seperti kita barusan nih kan bahas, di benak kita udah nyambung bahasa niat. Itu tadi. Jadi harus kita pahami bahasa niat tadi. Ini baru keinginan tapi lemah. Nah, keinginan ini kalau dibahasakan tempat kita ini, orang banyak bilangnya niat. Padahal sebetulnya belum sampai niat. Tapi kalau sudah diucapkan, maka nanti khawatirnya itu jadi nazar. Hati-hati juga dalam penyebutan. Bilang aja ingin begitu. Begitu ya. Misalnya kita Sebentar. tahun depan saya insya Allah mau korban sunnah. Jadi Sambung sudah termasuk niat belum? Insya Allah keinginan itu belum masuk kepada nazar itu keinginan. Ya, gimana? Tanggap. Nyambung ini Pak Ustadz. Ya. Di beberapa kelompok kurban itu ada yang panitianya dapat kelebihan jatah untuk pembawa kantong plastik daging kayak gitu. Dan ada juga di beberapa tempat juga ngambil daging itu untuk dia makan sewaktu pengelolaan kurban itu. Jadi 2 pertanyaan ini. Gimana hukumnya? Pertanyaan baru ya? Iya, sebentar. Kita bahas yang hadis tadi dulu ya, sebentar ya. Ya, jadi tadi pakai bahasa keinginan tadi, ham, keinginan yang lemah, belum kuat tuh. Azam baru kuat. Azam keinginan yang kuat. Ini harus dipahamin ini, ya. Nilai pahalanya berbeda maksud saya. Keinginan lemah aja Allah kasihkan satu hasanah, belum dikerjakan. Falam ya'malha kataballahu indahu hasanatan kamilatan. Belum dikerjakan, keinginannya masih lemah, belum dikerjakan, tapi Allah kasihkan satu hasanah yang sempurna. Masya Allah, Masya Allah. Wa in hamma biha, keinginannya masih lemah. Kemudian fa'amilah, dikerjakan sama dia. Kata bahullahu indahu asyru hasanatin. Kemudian Allah Ta'ala akan menuliskan baginya 10 hasanat ila sab'ini ati di'fin, sampai 700 kali lipat, sesuai dengan keikhlasan. Bisa lebih bahkan. Allahu a'lamu bishawab. Itu ya. Masya Allah. Kemurahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau ada keinginan berbuat maksiat, tidak dikerjakan dapat pahala. Tapi ketika dia kerjakan, pahala dosanya cuma 1. Nah, itu berbanding terbalik dengan jauh. Keinginan kebaikan amal tadi ya, amal soleh. Nah, ini bukti apa? Kemurahan Allah sangat luas. Insya Allah.
kasih sayang Allah sangat luas. Baik, pertanyaan yang kedua, pertanyaan barusan. Bisa diulangin lagi? Fokus saya tadi masih ini ya. Ya silakan. Waktu ada kelompok kurban, itu panitianya ambil jatah lebih, memang khusus untuk panitia kurban. Sudah itu ada juga yang Jatah. waktu kurban itu ngambil dagingnya untuk makan bersama-sama setelah pemotongan itu, Pak. Baik, bismillah. Boleh nggak orang yang berkurban, peserta kurban ikut makan? Ini bukan nazar ya. Pertanyaannya pasti bukan yang nazar ya kan? Yang sunnah, yang biasa gitu ya. Nah, kita lihat di sini. Wa ya'kulu minal udhiyatil mutatawwa'i biha. Boleh dia memakan hewan kurban yang disunnahkan tadi. Boleh dia memakannya. Berapa banyak? Sulusa alal jadid, sepertiganya menurut pendapat qaul jadid Imam Syafi'i. Seluruhnya boleh nggak? Ya boleh juga. Cuman nggak dapat pahala bagiin. Kemarin ya ada pembahasan di situ ya. Wa yut'imu hatman minal udhiyatil mutatawwi biha. Wajib memberikan makan kepada hewan yang dikurbankannya ya kepada fakir miskin. Paling tidak 1/4 kilo. Jadi sisanya dimakan boleh peserta kurban tadi. Tapi nggak umum tempat kita. Karena kita tuh biasanya mewakilkan ke orang pada panitia, ya kan? Nah, nggak umum. Kalau ini biasanya sendiri yang kayak gini. Motong sendiri, dia kasihkan 1/4 kilonya sama orang fakir miskin, walaupun cuma 1 orang, sisanya dimakan keluarga, boleh. Boleh. Nah, cuman kalau kita, karena kita ini umumnya, tempat kita ini nggak kayak gini. Dan juga nggak lazim ya, bilang, wah apa itu? Makan sendiri, kurban sendiri, makan sendiri. Kan nggak enak ya kayak gitu. Kebanyakan kita ini ada hewan kurban, dia ngambil paling sekilo, data semuanya dikasih ke orang. Umumnya kan kayak gitu. Nah, dalam pembagian pun boleh peserta itu ngambil sepertiganya. Kalau dagingnya 90 kilo, berarti sepertinya 30 kilo bagi 7. 30 bagi 7 berapa, Pak? Coba dipakai pembagian yang pasti, coba kalkulatornya tolong. Ya, kalkulatornya. 30 bagi 7. 4,3. Ya, 4,28 atau kita genapin 4,3. 4,3 ini jatahnya, ibaratnya gitulah, jatahnya peserta 1 orang. Dagingnya tok, karena kan 90 kilo misalnya kan. 90 kilo dagingnya udah ditimbang nih 90 kilo. Berarti jatahnya tok. Istilahnya maksimal lah dia ngambil gitu ya. Maksimal ya. Bukan nggak boleh lebih dari itu, bukan. Mohon maaf. Ini nih maksudnya tuh kalau ngikut apa saran nih ibaratnya itu ya dari ulama mazhab Syafi'i ini kan 1/3. Ambillah 1/3. Janganlah terlalu banyak. 10 kilo jangan. Ya, paling enggak berapa? Pertiganya itu 4,3 tadi ya. Kalau dagingnya 90 kilo. Kalau dagingnya 90 kilo. Nah, kemudian misal nih peserta ngambil 2 kilo. Ya kan? Dapat kupon tambahan untuk dia bagi-bagikan ke sanaknya. Ya gitu ya. Misalnya dapat 5 kah, berapa? Itu boleh nggak? Boleh. Boleh. Bahkan kalaupun dia mau ambil bagiannya semuanya, kita yang panitia ini rela ngasihkan seluruh bagiannya dia, berapa? Dari itu tadi 90 kilo bagi 7. Bagi 7, 90 bagi 7. 90 bagi 7. 12,8. Artinya apa? Semisal nih dia yang peserta tadi mau bagi-bagikan khusus ke apa? Serta ini saja, misalnya dia ngambil bagian dia ini 12 kilo, misal seluruhnya berarti itu ya, seluruh itunya bagian dari dia itu. Tapi dia mau bagi-bagikan ke sanak-sanaknya yang miskin misalnya. Silahkan saja, nggak apa-apa. Panitia jangan mencegah. Karena kenapa?
sukarela kerjanya kita kan, membantu. Panitia kan sukarela ya, sukarela. Kecuali kalau dia misalnya ngupah orang untuk motong-motong, nah itu lain lagi ceritanya. Kita kan nggak diupah ya kan. Dan juga nggak boleh ngambil upah dari daging panitia, nggak boleh. Hadiah namanya, ya hadiah. Haram kalau dia ngambil upah dari motong-motong. Akadnya harus hadiah, makanya penting akad itu penting ya. Ketika kita ngasihkan sama yang panitia misalnya, ini Pak hadiah gitu ya. Hadiah bahasanya bukan upah. Kalau upah jadi haram nanti. Hadiah, hadiah boleh begitu ya. Ya. Waalaikumsalam. Ya, tolong itu mic-nya. Oh, ya. Ya, Masya Allah. Kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, perlu kita sebenarnya sudah lurus, tapi perlu kita pertegas Luruskan kembali tegasnya. bahwasanya terkait dengan kurban ini. Satu, Pak Ustadz, pertanyaannya agak banyak, tapi saya wakili dari 3 pertanyaan saja. Ya. Satu, setiap yang namanya amal itu ada dianjurkan, terutama tentang kurban. Nah, ini anjuran ini sifatnya, insya Allah ini ada, setiap amal ini kita buat ada rewardnya Pak Ustadz. Kemudian, apakah ada ancamannya di sana ketika kita tidak buat gitu. Nah, kemudian yang kedua, pertanyaan saya klasifikasi yang seperti apa yang masuk dalam kategori, wah ini kategori dalam wajib dia berkorban gitu, dalam level wajib dia berkorban gitu. Itu kedua. Yang ketiga, yang saya meneruskan yang pertanyaan Pak Jupri tadi, ketika berkorban, ini peserta kurban ini menyerahkan kepada panitia. Menyerahkan kepada panitia. Insya Allah panitia ini melaksanakan amanah yang diberikan kepada panitia dari peserta kurban. Nah, setelah itu panitia ini jelas-jelas nanti ada kewajiban yang dia laksanakan. Nah, kemudian insya Allah di setelah kewajiban ini ada lengket di sana dalam tanda kutip mungkin hak atau bagaimana, hadiah atau bagaimana. Nah, ini bagaimana ijabnya antara panitia dengan peserta. Karena ini hak mutlak dari peserta. Otomatis nanti harus ada ijab antara panitia dengan peserta agar nanti ketika nanti mendapatkan hadiah ini itu sudah ada ijab kabulnya antara panitia dengan peserta. Nah, ini redaksinya seperti apa gitu. Yang keempat tadi terkait dengan apa namanya pemberian nama dalam peserta korban. Insya Allah kita sepakati bahwasanya diperbolehkan kita mengkorbankan mengatasnamakan korban ini orang tua kita yang sudah meninggal. Dan insya Allah kita pun mendapatkan pahalanya, tidak menggugurkan pahala kepada kita. Namun perlu ketegasan juga lagi, tadi saya mau tanya itu, apakah kita mengorbankan atas nama orang tua kita ini, menggugurkan kewajiban kurban atas nama kita? Apakah harus pakai 2 slot nama, ataukah cuma cukup 1 nama tersebut? Nah, itu sudah tunai maksudnya. Ya. Mungkin itu saja Pak Ustaz. Ya. Satu-satu saja jawabnya Pak. Kita jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Panjang ya. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ya, tanyaannya yang teringat yang terakhir. Kita bahas yang pertama dulu. Masalah apa tadi? Ya. Ya, kemampuan ya, Pak. Berarti pertanyaannya seperti apa orang yang dianggap mampu itu? Karena ada hadis yang mana hadisnya, Pak? Tolong. Siapa yang punya kelapangan harta tapi tidak berkorban, janganlah dekati masjidku. Ada di bawah sini ya. Di atas ya. Kita lihat ancaman dari Nabi ini. Man wajada sa'atan falam yudhi fala yaqrabanna musallana. Siapa yang punya kelapangan harta, sa'atan ini maksudnya kelapangan harta, sementara tidak
mau berkurban, maka janganlah mendekati musola, tempat sholatnya kami. Jauh-jauh sana, itu bahasa kitanya ya. Jauh-jauh sana. Dekat-dekat kamu punya duit, nggak mau kurban. Diusir ya, ibaratnya itu, disuruh Nabi pergi jauh-jauh itu maksudnya yang dekat-dekat ya. Nabi itu ibaratnya tuh ya ibaratnya memberikan ancaman lah bagi orang-orang yang punya harta nggak mau kurban ya, ya itu ya. Nah sekarang kita bahas dulu nih, ada ada 4 ya, 4 mazhab ya kan, mazhab Hanafi, Hambali, Maliki, Syafi'i ya. Ya saya kebetulan nggak bawa itu yang kalau ada kemarin ini yang saya ingat aja saya simpulkan ya. Ada yang berpendapat itu ya, ketika dia semisal masih bisa berhutang dan bisa melunasinya dengan mudah ya, itu tetap dianjurkan kurban. Artinya walaupun berhutang, tapi dia mudah untuk mengembalikan duitnya. Jangan pas dia berhutang, orang nagih sebulan misalnya, dia nggak ada hutang, itu belum mampu namanya. Maksudnya ini gini, dia berhutang ya enggak, untuk beli kambing. Besok ini dia tahu tanggal tendernya turun misalnya kan. Atau apa namanya? Duitnya cair dia tahu. Nah, sekitar seminggu. Iya, bisa jadi ya. Gaji 13 langsung turun seminggu lagi misalnya. Tahu dia itu bakal ada duitnya. Nah, ini orang yang seperti ini maksud saya itu tetap dianjurkan kurban. Kalau enggak, ini ancamannya dari Nabi. Nggak usah dekat-dekat. Setiap tahun. Dianjurkan setiap tahun. Setiap tahun. Kan pemahaman orang kadang-kadang, sudah sekali udahlah gitu ya. Saya kan udah korban tahun kemarin. Padahal dia mampu tahun ini. Nah, itu dia kena ancaman ini. Jauh dari Nabi loh maksudnya tuh Pak. Ancaman itu sangat ini sekali tuh. Minum dulu Pak Ustaz. Iya. Masya Allah, silakan. Jauh dari Nabi, na'udzubillahi min dzalik. Kita mau syafaat Nabi, tapi Nabi bilang jauh-jauh. Ya, na'udzubillahi min dzalik. Jauh dari Nabi maksudnya itu Pak ya. Siapa yang mau jauh dari Nabi? Nah ada, kita semua pengen syafaat Nabi kan. Nah itu maksudnya. Itu ancaman sebenarnya keras itu. Kalau bagi saya sih keras itu. Iya, karena kenapa? Jangan deket-deket kamu sama kami. Berarti kan gak mau disuruh Nabi dekat sama beliau kan? Nauzubillahi min dzalik ya ini. Ya kan? Sementara kita pengen syafaatnya setiap pembukaan kajian itu pengen syafaatnya. Kita sholawat pengen syafaatnya. Giliran ada duit, nggak mau korban. Nauzubillahi min dzalik. Nah, itu satu. Yang kedua, ketika ada uang 200 dirham. 200 dirham sudah bisa beli apa? Kambing satu misal. Kemudian dia ada lebihan untuk buat beli kue, beli ikan, beli apa semacamnya, sudah cukup gitu kan. Kemudian ada lebihan duit untuk beli apa? Kambing semisal itu dianggap mampu. Nah, harga kambing itu berapa ya? Mahal sekarang Pak Ustaz. Hampir 4 juta sekarang. 4 juta, Masya Allah. Mahal ya. 4,6 juta. Itu yang bagus itu ya. Yang bagus ya. Ada juga yang domba. Domba ini biri-biri ya kata orang kita ya. Itu saya pernah tahun berapa itu kan. Ceritanya gini, saya mau kurban waktu itu kan. Karena saya itu ini apa namanya tuh ngajak-ngajak orang waktu itu ya. Nah, ada orang yang mau kurban, slotnya ini kan 7 ya. Nama saya udah ditaruh di situ tuh. Nah, pas itu kami iuran tuh 2.200.000 ceritanya. Ya kan? 3 tahun yang lalu udah salah. Atau 4 tahun yang lalu. Dimasukkanlah 4 slot. Imam, Khatib, Bilal, Garim. Ya kan? Yang saya ngalah nih. Maaf, gimana ini? 7. Yang saya nih Khatib kan, saya di kampung Khatib. Saya udah daftar waktu itu kan. Nah, udahlah, saya cari kambing aja lah. Ngalah kan saya kan. 2.200.000. Ada dengar kabar
Domba tadi harganya 1.700.000, oh masih bisa beli. Nah begitu ini udah diisi 4 orang yang satu keluarga, dia satu keluarga itu ya, 4 masuk. Jadi harus keluar 1 ya kan? Kan udah terisi 4, ada masuk 4 lagi. Berarti harus ngalah 1 orang kan? Nah saya ngalah waktu itu, saya cari kambing kata saya kan. Saya cari yang harganya murah domba sampai ke D1, ternyata harganya di situ 3 juta. Nggak jadi korban saya, nggak jadi, nggak ada duit. Nggak cukup 2.200.000. Cari lagi keliling kambing yang murah, nggak ada. 3,5. Waktu itu ya, pikir saya kan murah kan domba. Ada tetangga masjid itu dia dapat 1.700.000. Katanya di daerah sana dapat domba itu. Udah cari keliling sampai ke sana. Saya numpang sama kawan waktu itu ya. Dia nyari kambing juga dapat yang dia. Yang saya nggak dapat. Ya akhirnya itu tadi. Tapi saya bukan nazar, bukan ini ya. Saya keinginan. Cuman saya karena saya ngalah tadi, cuman saya nggak dapat jadi jatuh ininya. Iya. Nah itu cerita. Jadi artinya apa? Ketika mampu haruslah ya bahasanya ya, bukan wajib tapi haruslah sunnah muakkadah ya. Ditekankan sekali dia berkurban. Mampunya seperti apa? Itu tadi. Ketika dia masih bisa ngutang dan mudah ya. Klasifikasinya itu tadi ya. Nah, dia bisa bayar dengan mudah itu. Tapi kalau berhutang dia susah bayar, orang nagih juga sampai manggil orang untuk maksa bayar hutang, itu bukan mampu namanya, itu memaksakan diri. Jangan juga, nggak boleh memaksakan diri namanya ya. Tapi kalau kita memaksakan diri, kita ada kemampuan, kita memang membayarnya misalnya dengan mencicil gitu, itu dia nggak mampu. Misalnya sebulan sekali kita nabung 200 untuk kurban tahun depan misalnya, bisa dan itu saya praktekin di sekolah. 200.000 setiap bulan 1 orang nyicil, akhirnya bisa kurban. 7 orang anggota setiap bulannya dia nyicil 200.000. Nah, kalau ngumpulkan uang segitu langsung sebulan 2.400.000 itu berat ya kan? Tapi kalau 200.000 mudah. Tapi tergantung juga, ada pilihan lagi. Ada yang orang tuh mudah 200.000, tapi ada juga yang enggak. Ada yang 100.000 saya kasih pilihan. Berarti 2 tahun sekali dia kurban. Nah, ada yang 50.000. 4 tahun baru kurban. Nah, saya ngambil yang 50.000, kemampuan saya segitu. Kan sambil kuliah saya sekarang. Jadi kuliah itu kan butuh biaya juga ya. Nah, itu saya potongannya banyak tuh. Tiap bulan tuh. Jadi saya ngambil yang 4 tahun. Lulus kuliah insya Allah pas waktunya dengan 50.000 tadi. Ya, dapatlah 4 tahun kurban begitu. Kalau ditambah, Ya, distandarkan dengan uang, distandarkan 1 tahun itu 2.500.000 per orang satu slot. Itu kalau kita bagikan 365 hari, 6.900 rupiah per hari kita. per hari, iya. Kelas mil itu 34.000 Pak. Nah, ya, Masya Allah. Benar. Itu Benar. ada yang Iya. 20.000 sekarang. Benar. Kelas mil 39.000. Nah, betul. Masya Allah. Tidak ada yang 20.000. Iya. 6.900. Sehari 2 bungkus. Sehari 2 bungkus, Allah. Jadi sekarang aku tambah lagi mampu dan mau. Ya. Mampu dan mau, betul. Ya, terkadang ada orang yang mampu tapi tidak mau. Seperti tadi, kelas mil terbeli kok malah sehari bisa nabung 7.000 taruhlah ya. 6.900 Pak. 6.900 ya. 6.900. Kenapin 7.000 jadinya sehari 7.000, kelas mil 39.000 terbeli, sehari 7.000 nabung untuk 2.500.000 tadi ya. Nggak Saya bisa. menstandarkan Ya. lebih simpel. Disimpel. Kalau distandarkan dengan cabai, gula, itu kan nggak hari-hari. Ya. Ini hari-hari Pak. Ya, karena ada orang memang betul itu. Kadang rokok 1 hari bisa 2 bungkus kadang. Ada ya, kenyataan itu ya. Nah, saya ngobrol-ngobrol ada sama orang, saya dengar dia ngobrol tuh bicara tentang dia merokok. Saya kalau merokok 3 bungkus sehari katanya. Itu artinya apa? Kalau kita masukkan ke orang yang mampu tadi, berarti dia itu tergolong mampu, cuman tidak mau. Ya kan begitu.
Jadi cuman caranya harus kita kasih apa? Edukasi. Ya edukasi cara, metode supaya kita jadi mampu tadi. Ya itu tadi. Kalau taruhlah kita biasa sebungkus bagi yang perokok ya, saya nggak merokok. 39.000, taruhlah sehari itu dia kurangin jadi apa namanya setengah bungkus gitu. Nah yang sisanya itu dia masukkan tabungan khusus untuk kurban. Jadi tahun depan dia bisa langsung ikut iuran atau langsung buat kelompok kurban cicilan namanya, kurban cicilan. Dan itu yang alhamdulillah sudah saya laksanakan di SDIT Darul Fikri. Alhamdulillah tahun ini dapat dua ekor yang tahun kemarin satu ya, tahun ini dapat 2. Kalau tahun kemarin dadakan apa namanya itu nyari orang. Tahun ini alhamdulillahnya itu dengan cara seperti tadi, dia tabung dulu sehingga terkumpul sampai bisa beli 2 ekor sapi itu tadi. Begitu. Itu pertanyaan pertama waktu kita. Baik, pertanyaan kedua berkenaan dengan Bagaimana antara panitia dengan peserta, Pak? akadnya. Ini Ya. kan supaya Baik. menggugurkan Baik. keharaman nanti Baik. panitia ini mendapatkan apa namanya bagian ini. Bagian baik. Apa yang harus redaksi atau ijab yang dilakukan. Jadi begini, Ya, ketua panitia ini kan dia bertanggung jawab ya komunikasi dengan peserta ya, dia bertanggung jawab. Jadi begini, bagi bapak-bapak yang ikut peserta kurban, ini kebiasaan kita, Bagi yang panitia ini biasanya dia juga mendapatkan. Itu ya kita cerita dulu nih. Oh iya, nggak apa-apa ambil aja. Itu jawaban dari peserta tuh biasanya tuh. Nah cuman gini Pak, bilang kami tidak mengambil upah dari daging ini. Cuman secara kebiasaan ini dibagikan kepada panitia itu sebagai hadiah. Setuju ya Pak ya? Ya setuju kata dia. Itu komunikasi maksud saya. Karena akad itu penting. Akdul fasid haram. Akad yang rusak haram hukumnya. Nah, ijab kabul ini harus ada di antara panitia dan peserta. Nah panitia ini ya ketua panitianya yang komunikasi. Mewakili dari panitia. Jadi ketika dia sudah ngomong, ya nggak apa-apa, dia untuk panitia misalnya, udah boleh itu, udah dapat bagian hadiah, tapi bukan upah. Jangan dibahasakan, panitia dapat upah ya, nggak boleh diucapkan itu. Ini hadiah dari peserta kurban, itu harus dikomunikasikan, ya. Jadi seperti ini Pak Ustaz. Perwakilan dari panitia atau ketua panitia atau perwakilan panitia menemui satu persatu peserta ini, berjabat tangan, kita berijab supaya lebih afdolnya Pak Ustaz. Lebih baik seperti itu Pak Ustaz ya. Dikatakan bahasanya insya Allah nanti kita diberikan amanah dan dari bagian dari para peserta ini insya Allah itu ada yang kita makan untuk doa bersama, kemudian ada yang diperuntukkan sebagai hadiah bagi panitia. Mohon keikhlasan. Iya. Seperti itu Ustaz ya? Iya. Bagusnya begitu. Kalau lebih mudahnya lagi ada grup peserta kurban kan? Nah, nomor-nomor yang dimasukkan ini peserta kurban tahun ini, tinggal dibilang aja di situ. Tadi satu SMS kita ini kan seluruhnya sudah mengetahui dan sudah mengiyakan. Nah, begitu. Kalau kami di Al-Huda Ustaz, ini sebagai contoh saja. Iya. Saya menemui satu persatu. Wah, itu lebih bagus jadi lagi. Kalau ada 42 orang kita Masya Allah. Ya. Menghilangkan ini, Bos. Menghilangkan. Ini supaya kita betul. Lega, tenang, dan insya Allah kita menjauhkan dari perkara-perkara yang syubhat. Itu ya. Syubhat. Bagusnya begitu. Ya. Ya, bagusnya datangin satu-satu ya. Apalagi yang biasanya yang panitia yang nyari anggota itu biasanya kan nelpon dulu tuh sama anggota-anggota yang mau peserta. Pak, siapa yang ini? Misalnya. Lebih bagus tuh silaturahmi langsung datang ke rumahnya gitu. Begitu ya. Udah bisa dipahami Mbak ya? Gitu. Yang ketiga, apakah yang orang yang kita niatkan untuk kurban yang meninggal dunia itu, kita juga sudah mewakili, juga kita sudah menunaikan gugur kewajiban itu, ya, atau gugur kesunahannya gitu ya. Jadi begini,
Seperti yang kita kiaskan kemarin, bahwasanya haji itu, kalau orangnya udah meninggal, bisa dihajikan. Syaratnya orang yang menghajikan itu sudah haji. Badal, gitu ya. Nah, maka kita kiaskan ke situ saja. Orang yang mengkurbankan, khusus untuk nama orang yang meninggal tadi disebutkan. Ini yang tanpa menyertai nama kita dulu ya. Misalnya nama orang yang meninggal tadi saja nih. Fulanah almarhumah. Fulan almarhum gitu ya. Nama peserta kurban tadi. Tanpa menyebutkan nama kita yang masih hidup ya. Nah, maka yang orang yang mencantumkan nama itu, haruslah dia sudah berkurban duluan tahun kemarinnya begitu. Barulah dia totalitas memberikan untuk yang ini tadi. Ya. Cuman masalahnya ini apakah orang tersebut dapat pahalanya juga gitu ya. Kalau dapat pahalanya dapat. Cuman kalau secara totalitasnya dari segi apa kesunahannya, maka yang nama yang disebutkan tadi yang cuman dapat. Cuman aliran pahalanya tetap sebab dia gitu, sebab dia ya kan dia juga ada kandungan pahala di situ. Seperti orang yang ngajak istrinya nyuruh suaminya ke masjid. Istrinya nyuruh suaminya ke masjid. Istrinya di rumah sholatnya. Suaminya tadinya nggak mau ke masjid. Gara-gara disuruh istrinya, dia masjid, ya kan? Istrinya dapat nggak pahala itu? Dapat. Nah, seperti itu logikanya. Cuman kalau untuk memenuhi dari segi apa namanya tuh, dia mendapatkan ininya, sudah menunaikan kesunahan berjamaahnya bagi suaminya tadi. Karena yang ditekankan adalah yang suaminya untuk sholat berjamaah ya. Nah, kalau untuk yang kurban, ini saja ya, analogi saya ya. Wallahu a'lam. Kalau yang kurban seperti itu tadi, ya, ketika kita sudah berkurban untuk orang tua, jadi secara otomatis itu dapat bagian sebetulnya. Wallahu a'lam berapa persen ininya, wallahu a'lam. Kalau untuk menggugurkannya itu tadi, dia sudah ini dulu, sudah pernah kurban dulu. Ya. Cuman yang dianya, karena dia totalitas ngasihkan ke ininya. Jadi yang dianya nggak masuk ke bagian itu, bagian menggugurkan itu. Kalau analogi saya seperti itu. Karena dia sudah menghadiahkan pada yang almarhum. Ya, nah. Seperti ini Pak Ustadz. Saya ini perjelas Pak Ustadz ya. Jadi ketika dianalogikan seperti berangkat haji tadi, ketika membadalkan haji, si orang yang badal ini dia pernah naik haji. Iya. Berarti dia sudah naik haji. Iya. Bukan pada waktu yang sama. Nah, ini ketika terjadi pada kurban ini, apakah kita yang mau mengkurbankan atas nama orang tua kita sudah meninggal ini dipastikan tahun sebelumnya sudah pernah berkorban, dan di tahun ini kita mengkorbankan orang yang sudah meninggal ini. Jadi tidak perlu 2 slot nama, cukup 1 slot nama saja. Iya. Cukup 1 saja, ini sudah menggugurkan perkara anjuran tentang berkorban tadi. Kita pakai nama orang tua kita saja. Kebetulan rezeki kita dari kita misalnya kan. Saya hari ini saya pakai nama siapa gitu yang sudah meninggal. Secara hukumnya boleh. Nah, kemudian ini menggugurkan kewajiban saya yang harus berkorban tadi. Ya, betul. Nah, itu maksudnya. Ya. Jadi tidak perlu harus betul. Itu maksud saya. Ya. Kalau dari segi ininya dia sudah, karena dia sudah dianggap mampu kan, dia sudah dapat menggugurkan itu. Karena dia sudah mampu untuk memberikan hewan kurban tadi, atau masuk ke dalam anggota yang 7 tadi. Karena dia sudah menunaikan kewajiban dia sebagai orang yang mampu. Ya, dalam memberikan kurban itu. Nah, jadi sudah. Karena kenapa? Dia sudah dianggap mampu kan, dia dalam memberikan, tapi pahalanya untuk orang tua. Walaupun cuma nama orang tuanya yang ditulis, tetap dapat menggugurkan itu tadi, kewajiban dia sebagai orang yang mampu ya. Maksud saya tuh. Jadi bukan saya mengatakan hukumnya wajib, bukan. Maksudnya kewajiban dia sebagai orang yang mampu tadi kan harus
muakkadah gitu ya, Ya. untuk berkurban gitu. Dan itu sudah dianggap dia Ditunaikan kewajiban. menunaikan karena dia sudah mengeluarkan uang dia gitu. Itu ya. Uangnya uang dia. Iya. Kalau misalnya dia mau ngambil yang satu nama saja orang tua. Tapi kalau misalnya dia misalnya kayak kemarin ya, dia nggak mau ngambil pendapat yang itu misalnya. Dia mau ngambil pendapatnya haruslah dibarengkan karena di situ ada pendapat-pendapat ulama yang mengatakan tidak boleh ya. Maka dia misalnya mau kurban nih, tapi dia gantungkan apa? Dia sandingkan nama dia dan nama almarhum. Itu. Kalau misalnya dia yang nggak percaya itu tadi hukum yang apa namanya tuh boleh kurban untuk orang yang udah meninggal ya kan, nah, maka dia gantung apa dia sandingkan nama dia gitu. Seperti misalnya gini, Ade Kurniawan, ini kurban untuk Ade Kurniawan dan almarhum bapaknya, maka dia tertunaikan sampai juga untuk almarhum orang tuanya begitu. Bisa dipahami Pak ya? Ya. Jadi ada jalan sebetulnya. Ada jalan bagi orang yang untuk mentransfer pahala ke orang yang sudah meninggal. Kalau transfer pahala Pak Ustaz, ketika dikatakan 3 amalan ini tak terputus walaupun orang sudah meninggal, salah satunya adalah anak yang soleh. Iya. Amalan anak ini langsung cash sampai pada orang tuanya yang sudah meninggal. Nah, ketika berkorban ini, kita ini kan langsung pakai nama orang tua kita Pak Ustaz. Iya. Ya, Ya, ada Sifulan ya, bin Sifulan. Include-lah di dalam itu nama orang tua kita sudah meninggal ini. ya sebetulnya. Sebenarnya seperti itu maksud saya. Sifulan bin Sifulan. Langsung lengket nama orang tua kita di sana. Sebetulnya ya. Iya. Cuman itu tadi apa namanya itu kita kan ada perbedaan pendapat. Maksud saya tuh yang saya bahas pendapat yang ini, kita sepakati di sini adalah itu. Ini yang paling Pendapat penting. yang kita bahas sekarang ini adalah pendapat yang membolehkan Ini yang paling penting. membolehkan kurban untuk Orang sudah meninggal. orang yang sudah meninggal. Jadi ini di sini ya. Nah, kita lihat Syafi'i boleh jika diniatkan pahalanya. Ya kan? Maliki hanya dengan wasiat. Nah, Hanafi jika ada wasiat tapi boleh. Boleh. Hambali bahkan disunahkan untuk orang yang sudah meninggal tanpa syarat mau diwasiatkan mau enggak gitu, bahkan dianjurkan gitu kalau kita punya harta untuk orang tua ya bagus begitu. Jadi begitu ya. Jadi singkatnya boleh apa Korbankan orang. ya kurban untuk orang yang sudah meninggal dunia karena secara umum gitu ya, secara umum apa namanya kita boleh bersedekah atas orang yang sudah meninggal secara umum seperti itu dari ulama itu begitu ya, termasuk ya kurban ini begitu. Cuman ya memang mereka tidak ditaklif lagi orang yang sudah meninggal, kita yang hidup inilah yang ini kan ya, termasuk hajinya belum haji kita yang menghajikan, umrohnya belum umroh kita yang mengumrohkan, tapi dengan syarat dia sudah haji umroh dulu begitu. Opsinya 2 pada Ya. Pilih. Saya sebut merek kan. Pilih yang mil-mil itu apa pilih disebutnya sama Nabi. Ya itu ya. Nah, jadi gitu ya. Jadi kita tentunya kita ingin dekat sama Nabi ya kan, dekat sama Nabi, ingin mendapat syafaat Nabi. Maka mari sama-sama kita berusaha sekuat tenaga untuk senantiasa kurban setiap tahun. Semoga Allah beri kita rezeki bisa kurban setiap tahun. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik. Mungkin itu dulu ya, Pak ya. Sebenarnya masih banyak mungkin mudah-mudahan. Jadi waktu kita terbatas ya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mari sama-sama kita tutup dengan doa kafarah majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Mati.